أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala nikmatnya, terutama petunjuk, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini tentang namimah, adu domba. Yang pertama, Mu'allif rahimahullah menukil surat Al-Qalam ayat 10-11. Allah berfirman, wa la tuti' kulla hallafim mahin. Jangan engkau ikuti, engkau taati setiap orang yang banyak bersumpah. Halaf, mahin, yaitu hina. Kemudian hammazim masya'im binamim, ya, hammaz ini adalah orang yang banyak menghina. Masya itu berjalan, ya, binamim dengan adu domba, ya. Artinya ini adalah sifat-sifat buruk. Yang kita bahas adalah yang terakhir, ya ikhwah. Di dalam tafsir, Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di menjelaskan masya'im bin namim, ya, orang yang berjalan, ya, dengan menyebarkan fitnah di antara sesama manusia. Kenapa? Karena pengertian namimah dikatakan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di adalah menukil perkataan sebagian orang, perhatikan kata-katanya, untuk disampaikan kepada orang lain. Tujuannya apa? Merusak hubungan di antara mereka, ya, buat menimbulkan permusuhan. Ini intinya. Kalau tidak menimbulkan ini, dengan tidak niat melakukan ini, maka bukan namimah, karena intinya adalah menukil perkataan untuk bermusuhan supaya jadi adu domba. Maka ini yang disebut dengan namimah. Kemudian yang berikutnya, ya akhwah, ya, coba pernah kita tahu surat Al-Lahab, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang istrinya, ya, Abu Lahab. Siapa namanya? Ummu Jamil. Saudaranya siapa tuh? Abu Sufyan. Sah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa mara'atuhu hammalatal hatab. Ya, Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan menjelaskan kata-kata ini itu kinayah, ya, kayak istilah kita mancing kerusuhan, ya. Kalau istilahnya apa? Bawa kayu buat bakar, provokasi.
Karena Abu Lahab dan istrinya itu bagaimana cara untuk menggagalkan dakwah Rasulullah dengan cara adu domba. Ya. Jadi menukil fitnah kemudian supaya orang nggak mau dengar. Ya, dan ini caranya. Makanya kemudian Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan bahwa istri Abu Lahab itu benar-benar membawa kayu bakar. Ya, bukan berarti ayat ini bahwa istri Abu Lahab itu benar-benar membawa kayu bakar. Akan tapi itu kiasan untuk orang yang suka provokasi alias suka ngompori. Buat kompor itu biar nyala pakai apa? Kayu bakar. Orang itu biar marah pakai apa? Dikipasi kan, dikasih kayu bakar. Istilahnya seperti itu. Ya, makanya orang yang suka provokator itu kayak orang bawa kayu bakar, tinggal ditaruh nyala tuh. Jelas ya, wah. Ini adalah tafsiran ya dari kata-kata hammalatal hatab. Ya, karena pada dasarnya ya kerjaan istrinya Abu Lahab dan Abu Lahab ini model seperti ini. Makanya kemudian Allah berikan mereka adab neraka. Dan subhanallah ya ikhwah, ayat ini turun posisi Abu Lahab dan istrinya itu masih hidup. Allah vonis dengan neraka. Kalau tahu nggak Abu Lahab tentang ini? Bukan nggak ngerti, tahu, tapi tambah jadi. Subhanallah. Ya, makanya inilah bicara hidayah. Artinya Abu Lahab dihadapkan dengan pilihan. Kalau dia cerdas, tobat tuh. Kalau cerdas. Tapi yang jadi permasalahan, hawa nafsunya menutupi akal sehatnya, maka dia tambah menjadi dan tambah semangat. Naudzubillah min dzalik. Maka ini yang terjadi terhadap istri. Kemudian yang berikutnya, dalil yang dinukil oleh Al-Imam Dhahabi adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dikatakan la yadkhul jannata namam. Ya, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya, di riwayat yang lain ya dari Hudzaifah bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannata qattat sama namam ini ya. Qattat ini sighah mubalaghah istilahnya ya, menunjukkan artinya sering berbuat. Tapi pada dasarnya ada yang mengatakan bahwa namimah dan qattat ini posisinya sama. Cuman ada sebagian ulama yang membedakan arti qattat dan namimah. Ya. Namam itu orang yang suka berbuat namimah, ya. Artinya apa? Dia melakukan bolak-balik, yaitu suka mengadu domba. Makanya diistilahkan namam. Namam itu isim mubalaghah dari kata namimah. Ya. Dia ngulang-ulang. Ya. Kemudian Imam Ibnu Athir mengatakan huwa namam yuqal qattal hadith yuqattuhu idza zawwarahu wa hayya'ah ya wa sawwah. Dikatakan ya orang yang namam itu adalah seseorang yang qattal hadith, yaitu apa? Melakukan qattal hadis, yaitu mempersiapkan perkataan ya, dia perindah tuh perkataan ya, kemudian dia dustakan tuh perkataan dengan niat buat ngerusak. Jadi kabarnya kayak gini, masalahnya kecil, dikasih bumbu micinnya banyak, jadilah namimah. Sekarang kan seperti itu, kabarnya pendek ya, masalahnya sepele, tapi begitu sudah nyebar, yang nyebarin ini pakai micin masalahnya ya ikhwah. Ya, akhirnya apa? Mereka jadilah orang-orang yang masuk ke dalam namimah, tambah gede. Oh ya kok bisa gitu? Nah, padahal kabarnya subhanallah dipelintir sana, dipelintir sini. Makanya yang dengar, yang lihat, yang baca, ya stresnya luar biasa. Kok bisa seperti ini? Padahal nggak seperti itu. Dan ini sudah tersebar. Kadang-kadang apa? Kita ikut partisipasi lagi, main enter kan itu. Ya. Diklik semuanya teman-teman, cuman main pencet-pencet, nggak ngomong. Tapi apa? Ya.
pencetnya kita sama dengan kayak ngomong. Ya, ini yang kemudian parah, naudzubillah min dzalik. Kemudian ya disebutkan ya bahwa di dalam Fathul Bari membedakan, para ulama membedakan antara qattat sama namam. Ya, disebutkan kalau qattat itu adalah seseorang yang dengar obrolan dengan, ini bedanya, sembunyi-sembunyi. Jelas itu qattat. Artinya apa? Dia nguping. Ya, nguping kemudian apa? Dinukil kepada kelompok yang lain untuk kerusakan. Ininya sama. Tapi kalau namimah dia duduk bareng di situ. Jelas? Maka dikatakan apa? Duduk bersama mereka, ya. Seakan-akan bagian dari mereka. Kemudian dinukil tuh khabarnya, diambil tuh kabarnya, dikasih kelompok lain. Apalagi naudzubillah min dzalik, tambahin bumbu, selesai sudah. Ya. Jadi ini bedanya antara qattat sama namam. Jelas? Dalil yang ketiga, Rasulullah SAW menjelaskan tentang efek adabnya bagi orang-orang yang kemudian namimah. Ya, bahkan nanti di akhir hadis ada, di akhir penjelasan ada dalil yang dinukil oleh Imam Dahabi berupa athar, perkataan sahabat. Ya. Disebutkan hadis ini dari Abdullah bin Abbas. Hadis ini masyhur, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain. Disebutkan ya, ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan, ya, kemudian Rasulullah menjelaskan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fakana yamshi bil namimah. Ini yang masalahnya. Rasulullah menjelaskan yang pertama, yang diadab di dalam kubur itu yang pertama adalah berjalan dengan namimah. Kedua, penghuni itu disiksa karena apa? Karena dosa besar. Jelas ya ikhwah? Yaitu yang pertama berjalan dengan adu domba. Wa amal akhar fakana la yastatiru min baulihi. Dia enggak bersuci dari kencingnya. Ini kita sudah pernah bahas sebelumnya. Sudah pernah kita bahas ini. Ya. Tapi yang jelas kita bahas sekarang masalah namimah. Makanya kemudian diadab terus sama Allah Azza wa Jalla ketika berjalan dengan ini. Di riwayat yang lain, ya, kenapa pelaku penyebar fitnah ini, ya, kemudian mereka diadab terus menerus? Di antaranya ya ikhwah, ya, bahwa Rasulullah SAW menyamakan orang yang namimah ini kayak orang penyihir, tahu, dukun. Loh, samanya di mana? Ada yang tahu? Antara penyihir sama namimah, ada yang tahu samanya di mana? Mencelakakan seorang, kurang sedikit. Hah? Apa? Bukan. Tujuannya apa? Ya, apa tujuannya? Merusak hubungan. Dukun ngerusak enggak? Nanti kita lihat dalilnya. Ya. Di ayat 6, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nas sihr wa ma unzila al-malaikani illa bi babila harut wa marut. Ya. Kata Allah apa? Fayata'allamuna minhuma, dalilnya ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Samanya di situ. Bahwa dukun itu mereka belajar nih tentang ilmu sihir. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan apa tujuannya? Memisahkan antara suami dengan
istri, merusak hubungan. Sama, namimah sama tukang sihir sama-sama tujuannya ke situ, yaitu memisahkan hubungan seseorang. Efeknya sama persis. Ya, bedanya apa? Dukunnya syirik, yang ini enggak. Itu bedanya. Tapi tujuan intinya sama ya ikhwan. Makanya Rasulullah mengatakan ala unabbiukum mal adhu. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, maukah ku beritakan kepada kalian al-adhu? Ini dia. Ya, hiya an-namimah al-qalatu bainan nas. Ya, dikatakan itu adalah namimah yang apa? Dia menyebarkan berita untuk merusak di antara manusia. Bahkan Syekh Shalih Fauzan mengatakan al-adhu termasuk sihir. Jadi antara didukuni main sihir sama orang namimah itu sama-sama punya efek yang mengerikan, dan efeknya sama, ngerusak dua-duanya. Karena itu tujuan utamanya. Ya, makanya Abdullah bin Mas'ud menjelaskan al-adhu as-sihr, bahwa adhu itu adalah sihir. Kemudian dilanjutkan, ya, an-namam laisa lahu hukmus sahir fala yakfur kama yakfur sahir. Ya, bedanya di sini bahwa orang yang namam itu ya tidak seperti hukum penyihir. Ya, dia nggak kufur maksudnya keluar dari agamanya. Ya, maka disinilah sebagaimana kufurnya orang penyihir. Tapi akibatnya antara namimah ya dengan sihir sama-sama. Bahkan ada yang mengatakan lebih bahaya namimah dibanding dengan sihir. Kenapa? Efeknya lebih luasan mana? Namimah. Karena kalau sihir itu personal, paham ya? Gak mungkin seseorang dukun nyihir kemudian satu masyarakat banyak ratusan orang disihir sekaligus jadi satu, enggak. Mereka personal. Tapi kalau namimah itu satu perkataan bisa ngerusak satu negara kadang-kadang. Ya apa enggak? Iya. Ini yang mengerikan luar biasa. Ya. Makanya pelaku namimah itu bisa merusak hubungan dalam jangka waktu 1 jam. Efeknya sangat mengerikan. Tapi kalau sedang penyihir perlu waktu berapa? Sebulan buat ngerusak lama tuh. Butuh waktu panjang. Makanya cepetan mana? Cepetan rusaknya namimah daripada sihir. Karena dia butuh waktu. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi menjelaskan tentang masalah ini. Di antara bentuk sihir adalah namimah. Kenapa? Karena fungsi sihir ya memisahkan dua orang yang saling mencintai. Namimah juga sama. Makanya disebut dengan sama dengan sihir. Ini dia. Fayata'allamuna minhuma, tujuannya sini ya ikhwah. Ini tujuan sihir. Ya. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, yaitu memisahkan antara seorang suami dengan istri. Namimah punya efek sama-sama mecah. Ya. Yang berikutnya, dalil yang keempat, ya, yang dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi adalah dikatakan sejelek-jelek manusia. Rasulullah menjelaskan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan inna syarran nasi dzul wajhain. Karena orang namimah itu buat bisa melancarkan dia harus punya sifat ini. Kalau enggak bisa. Kalau dia mengatakan secara jujur bahwa dia niat untuk merusak, perkataannya ditolak pasti. Ya, karena seorang itu paling benci ada orang yang apa? Ya, yang suka ngompori. Betul apa enggak? Hatta bener. Ya. Inti tukang fitnah. Istilahnya seperti itu. Langsung. Tapi apa? Untuk melancarkan, untuk bisa dia, maka dia harus berdiri di 2 kaki. Nggak mungkin nggak. Makanya Rasulullah mengatakan sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah
manusia yang punya dua wajah. Dia berdiri di A sama berdiri di B juga. Ngomongnya apa? Ana sahibnya antum, ana juga sahibnya antum. Ya. Kemudian dikatakan alladzi ya'ti haula'i biwajh wa haula'i biwajh. Ya. Yang mendatangi apa? Mereka dengan wajah yang lain. Wajahnya sesuai kelompoknya A. Ke B, ya ikut kayak B. Ya. Sama enggak sama orang munafik? Sama. Tapi orang munafik ini berkaitan masalah akidah yang jadi masalah. Bicara antara mukmin sama kafir. Bicara antara kaum muslimin ngaku Islam, begitu depan orang kafir, kami bersama kalian. Kami juga ingkar sama mereka. Orang munafik itu di akidah. Kalau namimah, ya, mereka ngikutin kelompok dan belum tentu bicara akidah. Jelas di sini. Jadi ini adalah salah satu sifatnya orang munafik, salah satu. Tapi belum tentu kita bisa mengatakan bahwa mereka munafik total, karena munafik itu bicara masalah akidah. Jelas ya bedanya ya, ikhwah. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, coba lihat di sini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan, khiyar ibadallah alladzina idza ru'u dzukirallah wa syirar ibadallah masya'una bin namimah. Dikatakan sebaik-baik hamba Allah adalah orang yang jika dilihat maka orang itu akan mengingat Allah Azza wa Jalla. Tapi seburuk-buruk manusia adalah orang yang berjalan dengan apa? Dengan mengadu domba atau namimah, ya. Kemudian mufarriquna bainal ahibbah al-baghuna wal burra al-anad. Dikatakan apa? Mereka itu memisahkan antara orang-orang yang saling mencintai, ya, yang disebut al-ahibbah tadi. Kemudian apa? Menuduh orang yang baik, ya, menjadi tidak baik dengan tuduhan yang apa? Untuk mencari kesusahan bagi orang lain. Ini dia kondisinya. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah juga menjelaskan. Jadi dalil ini menunjukkan bahwa orang namimah itu disebut oleh Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling buruk karena dia berjalan dengan posisi ini. Jadi ya ikhwah, Rasulullah menjelaskan manusia yang terbaik dan manusia yang terburuk. Manusia yang terbaik apa? Kalau dilihat mereka berzikir kepada Allah setiap saat. Kalau manusia terburuk, mereka berjalan dengan adu domba setiap saat untuk menyulitkan orang. Kadang-kadang contoh nih, maaf, kita kadang-kadang suka softoh tapi nggak terasa. Contoh, orang lagi ngobrol, kemudian mulai ada orang mengatakan pendapatnya, maka kemudian kita membela fulan seakan-akan. Kemudian ini apa yang terjadi? Ini pun mengkanter, maka kita seakan-akan bela fulan. Setelah ini ribut, kita pergi. Namimah bukan itu? Iya. Terjadi enggak? Di kita banyak? Banyak. So. Tapi intinya apa? Orang yang berbuat ini kepinginnya apa? Bercanda apa serius? Softoh. Tapi masuk dalam bab ini? Iya. Subhanallah. Dan ini enggak terasa. Kelihatannya asik. Memang sesuatu yang seperti ini tuh kelihatannya asik. Siapa bilang? Contohlah, ghibah itu asik gak? Orang kalau sudah ghibah bisa sampai jam 2 malam. Betul apa enggak? Tapi giliran ngomong masalah din, setengah jam sudah ngantuk. Betul apa enggak? Sahih, ikhwah. Dan ini yang terjadi secara jelas. Makanya terkadang, ya, perkara-perkara yang kemudian kemaksiatan masuk di dalamnya, memang syaitan itu membuat seakan-akan itu menjadi hal topik yang seru, ya. Tapi ketika kita bicara ketaatan, mulai syaitan kadang-kadang apa? Buat kita, cobalah, kita lagi duduk di majelis, lagi serius ngobrol nih, ya, softoh contoh, tiba-tiba ada yang ngomong, kalau di antara kita tiba-tiba ada yang mati gimana? Itu majelis buyar langsung.
Betul apa enggak? Iya. Nasihat enggak sebenarnya ini? Nasihat untuk mengingatkan kita supaya berhati-hati dalam ketika kita berkumpul. Ya, sebenarnya itu sebuah nasihat, tapi kemudian bisa ngerusak tuh majelis. Kata dia apa? Lo lagi kayak gini ngomongnya kayak gitu. Kenapa? Karena seorang seakan-akan diingatkan tentang kenyataan. Maka kemudian mulai moodnya yang kemudian lagi bercanda turun langsung. Karena memang sebenarnya mengingat kematian adalah pemutus kelezatan. Ya, makanya Rasulullah mengatakan apa? Akthiru dzikr haddamil ladzat, kata Rasulullah secara jelas. Ya, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Kelezatan apa ini ya ikhwah? Kelezatan dunia. Ya. Karena orang kalau sudah kelosen dunianya, kira-kira berpikir akhirat itu ringan atau berat? Berat. Maka kalau kita kemudian sering ya berbicara tentang pemutus kelezatan, maka kita tahu harus ngapain saat itu. Langsung orientasinya jelas. Akhirnya apa? Mulai ngontrol. Kenapa? Sampai dikatakan kalau pemutus kelezatan itu diingat-ingat pada waktu luas, ya, indaqara fi sa'atin dayyaqah, kata Rasulullah apa? Dia akan mempersempit apa? Seseorang untuk kemudian tidak loss. Tapi apa? Indaqara fi dikin wasa'ah. Kalau dia lagi susah, lagi kena masalah, ingat mati, akan meluaskan dirinya. Kenapa? Bahwa dunia ini sementara, nggak perlu ditangisi dalam-dalam. Jelas kan? Itu sifat pemutus kelezatan, kematian. Jadi kalau kemudian kita lagi susah, lagi kena musibah, ingat mati, baru kita, oh iya, kita semua, contoh kita lagi kena, ada yang berduka ditinggal keluarganya, ingat juga kita bakal nyusul. Kebayang kira-kira hati ini bakal lapang atau tambah sempit? Lapang, cuman tinggal nunggu giliran tok. Orientasi itu yang kemudian meluaskan perasaan seseorang di saat lagi kena musibah. Tapi kalau orang lagi bahagia, ingat itu bahagianya direm, jangan lupa kondisi. Istilahnya seperti itu ya ikhwah. Maka kita butuh hal ini. Ya. Yang berikutnya, ya, Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum bisyirarikum. Ini, maukah aku kabarkan tentang orang yang paling buruk di antara kalian? Ya. Maka para sahabat mengatakan, qalu bala, tentu. Ya. Fasyirarukum al-mufsiduna bainal ahibbah. Ya. Maka orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang merusak hubungan apa? Ahibbah, orang yang saling mencintai. Satu. Ada beberapa nih. Satu. Yang kedua adalah masya'una binamimah. Mereka berjalan dengan namimah. Kemudian al-baghun al-burra al-anad. Yang ketiga, ini sejalan dengan hadis yang tadi, cuman beda riwayat, ya, yaitu orang yang terlalu memberatkan usaha pembebasan budak, ya. Maka inilah yang kemudian orang yang paling buruk di antara kalian. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan, para ulama membedakan antara ghibah dengan namimah. Tahu maksudnya? Pertanyaannya, bedanya apa? Orang ghibah sama namimah tuh beda apa sama? Sama di satu sisi, beda di sisi yang lain. Ya, bedanya ini ya. Nah, ya. Kullu namimatin ghibah wa laysa kullu ghibatin namimah. Itu. Semua orang yang namimah pasti ghibah. Enggak mungkin enggak. Iya apa enggak? Iya. Kenapa? Karena istilah ghibah itu dzikru akhaka bima yakrah.
membicarakan tentang saudaramu yang dia benci. Saya dulu pernah bahas, Ustaz, bicarain kebaikan orang lain itu boleh apa enggak? Ya, maka membicarakan kebaikan orang lain di antara taubatnya orang ghibah, ya, ketika dia bicara keburukan di satu majelis, maka dia harus memperbaiki dengan membicarakan kebaikan orang yang dighibai di majelis yang sama. Ya, di antara para ulama menjelaskan taubatnya orang ghibah, kalau dia membicarakan keburukan saudaranya di satu majelis, dengan taubatnya dengan cara apa? Dia membicarakan di majelis yang sama kebaikan. Ini kalau taubat dari ghibah, di antara yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi apa? Walaysa kullu ghibatin namimah. Bukan semua orang yang ghibah itu adu domba, enggak semua. Tapi semua orang adu domba pasti ghibah, enggak mungkin tidak. Maka inilah pembedaan, ya. Dan kemudian kesamaannya apa? Orang namimah sama ghibah sama-sama membicarakan keburukan, sama persis, iya kan? Karena dikatakan apa? Dzikru akhaka bima yakrah, membicarakan tentang saudaramu dengan apa yang dia benci. Berarti membicarakan apa? Keburukan. Maka orang ghibah sama namimah sama-sama ngomongin buruk, gak mungkin ngomongin baik. Kalau ngomongin baik namanya islah, yaitu apa? Mendamaikan. Itu kalau ngomongin baik. Ya, ada orang bersengketa. Ya, nanti kita bicara bohong itu boleh apa enggak? Boleh. Dalam 3 perkara yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya. Di antaranya adalah sifat kebalikannya namimah. Itu kita boleh bohong. Di sifat kebalikannya namimah. Ya, justru membicarakan kebaikan buat orang supaya apa? Baikan, awalnya musuhan. Ini caranya. Makanya kemudian namimah orang menyebutnya tentang kondisi orang, kemudian diceritakan pada orang lain untuk niat merusak. Tapi apa? Ghibah menyebutkan kejelekan seorang di mana orang tersebut tidak ridho. Jadi sama-sama menyebutkan kejelekannya, tapi kondisinya lain. Yang satu untuk merusak, yang satu hanya membicarakan kejelekan karena sebenarnya nggak suka. Tapi pertanyaannya, kalau kita membicarakan tentang fulan yang orang yang kita ajak ngomong nggak kenal, boleh apa enggak? Nggak kenal, nggak paham. Contoh, ada seseorang gini, dan itu kenyataan untuk mengambil ibrah. Tapi orang itu nggak kenal, kita nggak nyebut nama. Contoh, ada fulan gini, dan fulan, orang itu nggak tahu, boleh, paham ya? Untuk menjadikan contoh. Tapi kita dengan syarat orang itu kita tidak boleh menyebutkan nama dan orang itu juga tidak paham kondisi ini. Tapi kalau orangnya ana paham, nah kena tuh dia. Ya, maka ini perkara yang enggak seharusnya. Jadi bolehnya kalau kemudian kita memberikan contoh sebuah kenyataan dengan syarat orang itu tidak paham kondisinya. Ya, siapa dia yang dibicarakan? Maka hanya di benaknya dia hanya sekedar apa? Sebuah contoh. Jelas? Kemudian dalil yang kelima yang dinukil oleh Al-Imam Dzahabi, ini dalilnya. Rasulullah SAW menjelaskan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yuballighni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Kata Rasulullah SAW, janganlah seorang dari sahabatku melaporkan, menyampaikan kepadaku tentang sahabatku yang lain. Maksudnya apa nih? Jangan ngomongin tentang keburukannya di hadapanku. Kenapa? Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Aku kepingin tuh keluar di antara bersama kalian, di antara kalian, di tengah-tengah kalian dalam posisi apa? Hatinya apa? Bersih, selamat. Karena orang kalau sudah diomongin keburukan, ngelihat orang yang disebutin apa? Walai, oh ini fulan nih orangnya nih. Oh ini yang diomongin tadi pantas dari gayanya gini. Na'udzubillah, suudonnya jadi mulai di sini. Ya apa enggak? Karena nanti kita akan bicara tentang masalah solusi, ya. Bagaimana kalau kemudian kita ketemu sama orang kayak gini, cara negurnya gimana? Ada hal. Ada disebutkan oleh Imam Ghazali menjelaskan, dan itu dinukil oleh
seorang ulama menjelaskan tentang masalah ini. Hadis ini zahirnya diperselisihkan kesahihannya, dhaif. Walaupun diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan, tapi di dalam hadis Imam Bukhari itu ada dhaifnya juga. Ya, maka termasuk di antaranya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kemudian apa pelajarannya? Coba perhatikan. Ya, orang-orang yang berbicara namimah pada dasarnya itu mereka menyakiti saudaranya. Jelas, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Dia kena di pasal ini. Dikatakan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Orang yang namimah ini masuk di dalam ayat ini ya ikhwah. Kenapa? Orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki dan perempuan itu tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka telah telah memikul kebohongan. Dan juga bohong di sini maksudnya tuduhan, buhtan. Jelas, orang namimah itu tujuan enggak? Bumbunya itu loh. Itu yang masuk ke dalam perkara tuduhan. Kemudian wa ithmam mubina, dia juga menanggung dosa besar. Maka secara umum sifat namimah masuk ke dalam ayat ini, walaupun ayat ini umum, masuk di antaranya adalah namimah. Makanya banyak dalil ya yang menyuruh kita untuk saling mencintai, saling menyayangi. Bahkan Islam itu memperbolehkan dusta kalau ada orang yang berselisih buat mendamaikan. Boleh, bahkan minjem uang ya buat kemudian mendamaikan orang yang berselisih itu boleh. Sampai di titik itu ya ikhwah. Karena Islam itu nyuruh kita untuk Islah bainan nas, bukan ngerusak, tapi menyatukan di antara manusia. Itu perintahnya. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di sini, di antara bolehnya dusta 3 hal. Disebutkan la yahillul kadhibu illa fi 3. Tidak halal dusta kecuali dalam 3 perkara. Yaitu Yang pertama, gombalin istri. Ya, dikatakan yuhaddithur rajulu imra'atah liyurdiyaha, karena perempuan senang diginiin. Yaitu seorang laki-laki mengajak ngobrol istrinya tapi bohong dalam posisi supaya dia ridho, dalam artian muji ya ikhwah. Contoh, engkau seperti rembulan, mosok persis wajahnya, kan enggak tuh. Paham di sini ya? Biar seneng. Hatta perempuan kalau digituin ngomongnya gombal, tapi dalam hatinya seneng. Begitu enggak dipuji, kok kaku sih? Tapi begitu dipuji sambil malu-malu ngomongnya alah, katanya gombal. Pada dasarnya seneng. Coba berhenti muji sebulan, nggak bingung. Ya, karena fitrahnya perempuan tuh di sini, makanya diperbolehkan. Justru perkara yang baik. Rasulullah itu memuji istrinya. Sampai Aisyah disebut dengan Humaira. Ya, inilah yang kemudian terjadi supaya rumah tangga itu nggak jadi kering. Ya, tapi di sana ada subhanallah, timbul rasa cinta dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah wal kadhibu fil harb, boleh berdusta pada waktu perang. Istilahnya kalau kita bilang strategi. Pernah subhanallah terjadi ya ikhwah. Khalid bin Walid itu orangnya hampir di setiap perangnya itu strateginya nggak pernah sama, beda-beda. Kejadian pernah, ini pasukan nggak banyak, ngadepinnya banyak. Untuk ngelemahin musuh gimana? Pasukan depan disuruh nyerang, yang pasukan kuda itu ditaruh di belakang sendiri. Dengan cara Kudanya disuruh disuruh istilahnya mukul tanah.
Ya, seakan-akan apa? Keluar debu. Ya, yang depan disuruh maju. Begitu musuh ngelihat ini maju nyerang dari belakang, debunya keluar. Berarti apa? Jumlah pasukan banyak berdatangan. Ini langsung ciutin. Kebayang? Padahal jumlahnya nggak banyak, sedikit. Yang belakang itu beberapa pasukan cuman mukul-mukul tanah. Akhirnya apa? Menang. Subhanallah. Gara-gara apa? Nyalinya habis mereka. Strateginya Khalid bin Walid luar biasa. Bohong nggak ini kira-kira? Dusta. Seakan-akan jumlah pasukan di belakangnya banyak yang kemudian siap menyerang, ribuan, padahal enggak. Maka inilah diperbolehkan. Ya. Kemudian apa? Wal kadzibu liyusliha bainan nas. Sampai dusta untuk mendamaikan di antara manusia yang sedang berselisih. Makanya boleh kita ini apa? Justru malah berbuat bohong, kemudian tuduhan dengan cara, makanya boleh berdusta dengan baliknya sifat namimah. Sifat namimah itu mengambil kebohongan, paham ya? Ini berbohong untuk mendamaikan, sedangkan namimah berbohong untuk ngerusak. Jelas ya ikhwah? Ini antara kebohongan yang boleh dengan kebohongan yang paling buruk. Ya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas orang-orang yang melakukan namimah dengan apa? Dibuka aibnya habis. Habis Allah buka aibnya. Dikatakan ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yudkhilhul iman qalbah. Dikatakan wahai orang-orang yang beriman. Ya. Masih sebatas lisannya. Man amana. Barang siapa yang beriman dengan lisannya, tapi iman itu enggak masuk ke dalam hatinya. Jadi kalau istilah kita baru syahadat, paham ya? Imannya baru sebatas apa? Masih ngucap di lisan toh. Karena kalau orang sudah keyakinan kuat, maka mereka akan berhati-hati. Maka dikatakan apa? La tabtaghul muslimina wa la tattabi awratihim. Ya. Janganlah engkau tabtaghuni, ini apa? Ghibah, menggunjing orang-orang muslim, dan juga jangan mengikuti auratnya, nyari kesalahannya, nyari aibnya. Fa innahu may yattabi auratihim yattabi Allah, ya, auratahu, wa may yattabi illah auratahu yafdah fi baitihi. Naudzubillahi min dzalik. Ya, dikatakan ya, barang siapa yang dia mengikuti atau mencari-cari aibnya orang, maka Allah akan membuka aibnya dia. Ya, barang siapa yang Allah membuka aibnya dia, maka dia akan diperlihatkan aibnya walaupun dia di dalam rumah. Dia sembunyi dalam rumah, tidak keluar, tetap aibnya akan kebuka habis. Karena yang buka siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini efek dari kalau kemudian seseorang apa? Nyari kesalahan orang. Karena antara namimah diantaranya apa? Mencari kesalahan orang untuk disampaikan. Itu sifat diantara namimah. Makanya ini efeknya. Dan yang terakhir, nah ini dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, dikatakan oleh Ka'ab Ibn Malik, ya, dia jelaskan bahwasanya ittaqun namimah, takutlah kalian terhadap namimah. Kenapa? Fa inna sahibaha la yastarihu min adzabil qabr. Ingat, adabnya karena sungguhnya pelakunya enggak bakal istirahat dari adab kubur. Terus diadab, terus enggak berhenti. Itu efek dari namimah. Makanya Al-Imam Ghazali menjelaskan, ya, dan ini dinukil oleh Al-Imam Nawawi tentang ada 6 hal nasihat bagi orang, ya, pelaku namimah. Caranya ngadepinnya gimana? Ini dia. Yang pertama, ya, menghadapi pelaku namimah adalah
jangan dipercaya perkataannya. Jelas? Kenapa? Karena orang namimah itu perusak, fasik. Allah mengatakan apa? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Makanya jangan gampang percaya. Sudah. Kalau orang sudah suka adu domba, anggap omongannya palsu. Selesai. 1. 2. Ya. Ayanhahu an dzalika wa yansahahu wa yuqabbih lahu fi'lah. Ini harus secara jelas dikatakan. Yang pertama, yang berikutnya, kedua, kita harus ngelarang dia dulu untuk melakukan ini, ya. Kemudian juga menasehati dan secara jelas kita katakan perbuatannya buruk. Kita harus jelekkan apa yang dia perbuat. Kenapa? Karena kalau kemudian kita bergaul dengan dia seakan-akan tidak ada sesuatu yang terjadi, maka orang ini akan terus melancarkan apa? Adu dombanya. Tapi kalau sudah dikatakan bahwa perbuatannya buruk dan jelas ditentang, maka dia mikir untuk melakukan itu. Ya. Orang tuh asik adu domba gara-gara apa? Gak ada yang nasihatin kadang-kadang, dan gak ada yang kemudian menunjukkan kebenciannya. Harusnya kita ngasih tahu dengan secara jelas kita nggak suka dengan sifatnya itu. Makanya yang pertama jangan dipercaya. Yang kedua apa? Dijelekkan perbuatannya secara jelas supaya dia sadar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ayyubghidahu fillah. Nih dia. Makanya kalau kita nggak suka jangan duduk bareng. Ya. Yaitu bencilah dia karena Allah. Yang kita benci apa? Bukan orangnya, perbuatannya. Jelas, ini bedanya. Kalau benci orangnya, apapun yang dilakukannya kita benci, jelas. Tapi kalau perbuatannya, kalau dia tobat kita benci enggak? Enggak. Jadi bedakan ya ikhwah antara benci sama perbuatan sama benci sama orang. Kalau benci sama orang, hatta di akhir kita benci, itu orang, ya. Tapi kalau perbuatan, kalau perbuatannya itu enggak ada, maka kita balik lagi normal sama dia, ya. Makanya sikap kita harusnya seperti itu. Kenapa? Fa'innahu baghidun indallahi ta'ala. Kenapa? Karena orang namimah itu dibenci sama Allah Ta'ala. Makanya apa yang Allah benci kita juga harus benci. Kalau kita saling mencintai dan saling membenci karena Allah, jadi apa yang Allah benci kita juga ikut benci, ya. Kemudian apa? Yajibul bughduhu man abghadahu Allah. Dan wajib membenci apa yang Allah benci, wajib. Sikap kita makanya disebut dengan orang yang kemudian membenci karena Allah, ya ini. Karena Allah benci sifat itu, kita juga ikut benci. Ya. Kemudian yang keempat adalah la yadunnu bi akhihil ghaib su. Janganlah kita berprasangka buruk terhadap saudara kita yang nggak ada. Jadi kalau kita dibicarain nih, ya ada orang nukil dari kita, apa nukil ke orang, kemudian nyampein ke kita, fulan kayak gini. Kalau orangnya bukan di depan, ya jangan suudon dulu. Kita nggak boleh bersuudon terhadap orang yang nggak ada tadi. Jelas, itu sifatnya, supaya tidak cepat-cepat menimbulkan kerusakan. Ya, kemudian apa? Wala yahmiluhu ma hukiya lahu ala tajassusi wal bahth an dhalik. Ya, maka janganlah dia berbuat apa terhadap apa yang disampaikannya, akhirnya cari kesalahannya saudaranya. Kira-kira benar enggak yang dilakukan? Coba tak cari langsung. Diperiksa orang ini, enggak seharusnya. Ya. Nggak seharusnya kita berbuat seperti itu. Akhirnya apa? Kita kepancing namanya. Kalau kita langsung cari aibnya orang itu, cari kesalahannya orang itu, kemudian dikaitkan sama masalah, berarti bahaya. Kita kepancing sama orang yang namimah tadi. Ya. Kemudian yang terakhir ya ikhwah. Nah ini dia. Ya. La yarda li nafsihi ma nuhiyan namam anhu. Fala yahki namimatahu anhu fayuqal fulan haka kada. Ya, tidak ridho untuk dirinya manuhia namam, apa yang dilarang oleh orang yang berbuat namimah tadi. Jangan gini. Ya udah, jangan didengar. Kenapa? Jangan sampai akhirnya dia ikut nukil, alias apa, nyebarin, hatta jadi pihak kelima ke 10 tetap.
Kalau kita ikut, maka sama dengan kita pengadu domba. Padahal cuma apa? Nyampein fulan, kan yang adu domba fulan, tapi kita jadi tangannya, sama aja bohong. Jelas ya? Maka jangan sampai akhirnya kita mengatakan fulan katanya gini, ana cuman nukil dari fulan tok, ana nyampe notok lo ya, ana nyampe notok, sama aja bohong ya ikhwah. Tetap kita jadi tangannya dia. Ya, ini nggak boleh, dan ini masuk ke dalam apa? Kita andil dalam namimah. Jelas sampai sini? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan. Tapi ya ikhwah, kalau atas apa namanya, untuk secara syar'i, kalau seandainya kita mencari kabar yang benar, maka diperbolehkan secara maslahah syar'iyah kalau ada maslahatnya. Kalau nggak ada maslahatnya, kita nggak boleh. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita jauh dari sifat adu domba, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita dan lisan kita dari keburukan, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita saling mencintai dan membenci karena Allah Azza wa Jalla, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.